Halo semuanya, buat yang penghasilannya pas-pasan, ngatur duit itu bisa jadi susah banget ya. Bahkan gak jarang, baru gajian, tahu-tahu udah ludes aja buat ini itu. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas beberapa metode budgeting yang super recommended, khususnya buat kalian yang pendapatannya pas-pasan, tapi tetap pengen bisa nabung dan bahkan berbagi sama orang lain. Oke, metode budgeting yang pertama yaitu metode 50-30-20. Kalau kalian sering ngerasa gaji kalian itu kayak cuma numpang lewat di rekening setiap bulan, metode 50-30 ini bisa jadi solusi sederhana tapi efektif. Karena ini gampang banget diaplikasiin tanpa ribet ngurusin angka-angka secara detail. Apa sih metode 50-30-20 itu? Jadi metode ini tuh mengatur gaji kita jadi 3 porsi besar. Porsi yang pertama yaitu 50% untuk kebutuhan dasar. Ini mencakup semua hal yang wajib banget kita bayar setiap bulan. Contohnya kayak sewa atau cicilan rumah, terus juga tagihan listrik, air, dan internet. Dan pastinya juga makan sehari-hari ya, makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam, bukan nongkrong-nongkrong, dan biaya transportasi buat kerja. Kalau misalkan kebutuhan dasar kalian itu lebih dari 50%, coba cek dulu apakah ada yang bisa dipangkas. Misalnya, masak di rumah supaya lebih hemat dibanding beli makan di luar terus. Lalu, porsi yang kedua yaitu 30% buat hiburan dan gaya hidup. Ini bagian yang bikin hidup jadi nggak ngebosenin tapi tetap harus terkontrol ya. Contohnya kayak langganan streaming, Netflix, Spotify, dan lain-lain. Terus, biaya untuk nongkrong atau makan di luar sesekali. Dan juga untuk shopping kebutuhan yang nggak mendesak, misalnya fashion atau gadget. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian kebalik gaya hidup malah lebih besar dari kebutuhan pokok. Tetap sesuaikan sama budget. Dan porsi yang terakhir, yang ketiga, yaitu 20% untuk tabungan atau investasi atau bayar utang. Ini bagian yang bikin finansial kalian tetap sehat. Jadi fokusnya adalah yang pertama untuk tabungan darurat, yang nominalnya minimal 3-6 bulan pengeluaran wajib untuk antisipasi kalau tiba-tiba kalian nggak punya penghasilan. Atau bisa untuk investasi. Bisa pilih instrumen investasi kayak emas, atau saham, atau reksadana. Investasi ini bisa membantu uang kalian berkembang untuk masa depan, kayak beli rumah atau biaya pendidikan anak misalnya. Atau fokus yang ketiga yaitu untuk bayar utang. Kalau kalian punya utang, pastikan alokasi 20% ini untuk menutup utang dulu sebelum kalian investasi. Nah, kenapa metode ini cocok untuk kita yang pendapatannya pas-pasan atau kelas menengah ke bawah lah? Alasan yang pertama, ini simple dan praktis. Metode ini tuh nggak butuh aplikasi yang canggih atau hitung-hitungan yang rumit. Kita hanya perlu membagi gaji ke 3 kategori besar tadi. Kalau perlu, bisa juga bikin rekening yang terpisah supaya nggak kebablasan di salah satu kategori. Terus alasan yang kedua, metode ini bikin kita tetap realistis. Jadi dengan 50% untuk kebutuhan dasar, metode ini tuh cukup realistis ya untuk gaji kecil. Tapi sekaligus juga kita tetap punya ruang untuk menikmati hidup, yaitu yang 30% tadi. Dan nabung atau investasi dari 20%. Jadi dengan metode ini, kita nggak cuma survive atau bertahan hidup aja, tapi pelan-pelan bisa grow, mengembangkan diri, sekaligus harta kita. Dan alasan yang ketiga yaitu fleksibel buat situasi di Indonesia. Di Indonesia kan banyak orang yang harus bantu keluarga atau saudara gitu ya. Nah, 30% untuk gaya hidup tadi, itu bisa kita sesuaikan sedikit untuk alokasi bantu keluarga misalnya. Tapi tetap jangan lupa untuk menabung. Kita pakai contoh ilustrasi ya, misalnya buat gaji 5 juta. 50% untuk kebutuhan dasar berarti kan 2,5 juta tuh. Bisa untuk bayar sewa kos-kosan atau kontrakan 1 juta, terus juga makan dan belanja bulanan 1,2 juta, dan transportasi 300 ribu. Lalu porsi kedua yaitu 30% untuk hiburan sebesar 1,5 juta, misalnya buat nongkrong 500 ribu, langganan streaming 100 ribu, dan shopping atau hobi 900 ribu. Dan buat porsi yang terakhir, 20% buat tabungan atau investasi sebesar 1 juta. Misalnya untuk alokasi tabungan darurat 500 ribu, dan sisanya investasi di emas atau reksadana 500 ribu. Oh iya, ada beberapa tips yang bisa kalian coba kalau mau lebih sukses lagi pakai metode ini. Tips yang pertama yaitu coba pakai rekening terpisah. Buka satu rekening khusus buat tabungan atau investasi, supaya uang untuk tabungan atau investasi itu nggak gampang kepake.
Lalu tips yang kedua, evaluasi secara rutin. Setiap bulan, cek lagi apakah alokasi kalian itu sudah sesuai. Kalau ternyata kebutuhan dasar kalian masih lebih dari 50%, cari cara untuk press budget itu. Kayak misalnya pindah ke tempat tinggal yang lebih murah kek, atau cari opsi transportasi yang lebih murah misalnya. Dan tips yang ketiga, disiplin tapi jangan kaku. Kalau ada bulan tertentu di mana pengeluaran kalian untuk hiburan itu lebih gede dari 30% misalnya, coba ganti di bulan berikutnya dengan gaya hidup yang lebih hemat. Lanjut, metode budgeting yang kedua yaitu metode amplop. Kalau kalian sering ngerasa uang kalian habis tanpa tahu kemana perginya, metode amplop ini bisa jadi penyelamat. Konsep ini sebenarnya klasik banget, tapi tetap relevan, terutama buat kita-kita yang pendapatannya pas-pasan. Cocok banget buat kalian yang lebih nyaman ngatur uang secara fisik supaya lebih terasa pegangannya. Nah, apa itu metode amplop? Jadi simpelnya, metode ini adalah sistem budgeting yang memisahkan uang ke dalam kategori pengeluaran yang spesifik pakai amplop. Setiap amplop merepresentasikan suatu kategori, misalnya makan sehari-hari, transportasi, cicilan, dan hiburan. Uangnya dimasukin secara fisik ke masing-masing amplop sesuai dengan anggaran bulanan. Kalau uang di satu amplop habis, ya udah berarti kalian nggak boleh ambil dari amplop yang lain. Sistem ini bikin kalian lebih sadar sama batasan pengeluaran dan nggak gampang kebablasan. Nah, kenapa metode ini cocok buat kalian? Alasan yang pertama, ini realistis buat gaji pas-pasan. Jadi, metode ini tuh mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan. Kalau gaji 3 juta misalnya, kalian bisa langsung atur setiap amplop berdasarkan prioritas tanpa over budget. Terus juga ini cocok dengan budaya cash ya. Banyak dari kita yang mungkin masih lebih nyaman untuk pakai uang cash buat transaksi sehari-hari. Jadi metode ini nggak bikin kita ribet dalam beradaptasi. Dan juga alasan yang ketiga, gampang dipantau. Kita nggak butuh aplikasi yang canggih atau harus pakai Excel gitu misalnya. Cukup lihat amplopnya dan kita bisa langsung tahu uangnya masih ada atau udah habis. Contoh ilustrasinya gini, misalnya gaji 4 juta, kita bisa bagi ke dalam beberapa kategori, misalnya amplop yang pertama yaitu untuk makan sebesar 1 juta, lalu amplop yang kedua transportasi, misalnya 500.000, lalu amplop yang ketiga untuk kontrakan 1,2 juta, amplop yang keempat buat hiburan 500.000, dan amplop yang kelima tabungan atau investasi 800.000. Bayangin misalnya kalian punya 20.000 untuk makan sehari, kira-kira bisa nggak? Kalau kalian masak sendiri, bikin meal prep, atau belanja di pasar tradisional, ini possible banget kan? Nah, sekarang supaya metode amplop ini efektif buat budgeting kalian, beberapa tipsnya yaitu, yang pertama, bikin amplop darurat kecil. Kadang ada pengeluaran kecil yang nggak terduga, kayak misalnya harus beli obat, atau bayar tips mendadak. Nah, coba siapin amplop khusus buat hal-hal kayak gini, supaya kalian nggak ngacak-ngacak amplop yang lain. Lalu tips yang kedua, catat setiap pengeluaran kalian. Kalau uang di amplop kalian itu cepat habis, catat kemana aja perginya. Ini penting buat evaluasi kalian di bulan depan. Terus tips yang ketiga, disiplin dengan batasan. Jangan tergoda untuk nyomot uang dari amplop lain. Kalau misalkan uang di amplop hiburan udah habis, ya udah nongkrongnya di rumah aja. Dan tips yang keempat, coba versi digital. Kalau kalian ngerasa ribet bawa amplop kemana-mana, kalian bisa coba pakai dompet digital, e-wallet, dengan fitur split saldo atau rekening terpisah untuk setiap kategori. Ini lebih praktis tapi tetap sesuai dengan prinsip amplop. Oh iya, by the way, ada beberapa keunggulan yang bisa kalian peroleh dari metode amplop ini. Yang pertama yaitu ini membatasi pengeluaran impulsif. Pakai uang fisik itu akan bikin kalian lebih engah setiap kali mengeluarkan uang. Rasanya beda banget dibanding gesek kartu atau pakai kris misalnya. Terus juga metode ini bikin keuangan kalian jadi lebih tertata. Karena setiap kategori punya batasannya sendiri, jadi nggak ada lagi tuh drama uang makan kepake buat nongkrong misalnya. Dan keunggulan yang ketiga, bisa disesuaikan dengan tabungan dan investasi. Misalnya, amplop tabungan kalian pakai untuk simpan uang di instrumen yang sesuai, misalnya emas atau reksadana. Ini bikin uang kalian gak cuma diam, tapi juga berkembang dengan cara yang aman dan sesuai prinsip kalian. Tapi ada beberapa kekurangan dari metode amplop. Yang pertama yaitu ribet kalau misalkan kalian ada pengeluaran mendadak. Tapi solusinya,
kalian bisa siapkan amplop khusus untuk hal-hal yang nggak terduga. Dan kalau ini sering kejadian, coba evaluasi lagi alokasinya. Dan mungkin kekurangan yang kedua yaitu kurang praktis ya, karena bawa amplop fisik kemana-mana. Tapi jalan keluarnya, sekali lagi, kalian bisa pakai aplikasi amplop digital di e-wallet yang bisa bikin kategori saldo. Next, metode budgeting yang ketiga, yaitu metode pay yourself first. Kalian pernah nggak ngerasa udah niat nabung, tapi ujung-ujungnya nggak ada uang yang tersisa sama sekali? Nah, ini karena banyak dari kita yang nabungnya tuh belakangan aja, setelah semua kebutuhan lain terpenuhi. Disinilah metode pay yourself first ini beraksi. Jadi kalian prioritasin nabung atau investasi duluan setiap kali gajian, baru sisanya kalian pakai untuk kebutuhan lain. Nah, apa itu metode pay yourself first? Metode ini mengajarkan kita untuk langsung menyisihkan sebagian gaji untuk tabungan, investasi, atau keperluan masa depan lainnya begitu gaji masuk. Jadi mindsetnya gini, nabung itu harus jadi prioritas utama, bukan pilihan terakhir. Dan setelah uang untuk diri sendiri atau tabungan dan investasi itu disisihkan, baru deh uang sisanya bisa kita atur untuk bayar kebutuhan pokok dan gaya hidup. Contoh misalnya gini, kalian gajinya 4 juta. Dengan metode ini, kalian langsung sisihkan 800.000, yaitu 20% dari total gaji kalian 4 juta tadi, untuk tabungan atau investasi di hari pertama gajian. Sisanya 3,2 juta, baru kalian pakai untuk bayar sewa, makan, transport, dan lain-lain. Nah, kenapa metode ini bisa cocok banget buat kita yang gajinya pas-pasan? Karena alasannya yang pertama, mindset ini penting untuk masa depan. Banyak dari kita, terutama yang gajinya pas-pasan, susah banget nabung karena mikirnya, aduh gaji masih kecil, nanti aja kalau udah gede. Nah, metode ini mengajarkan kita untuk mulai dari kecil, tapi konsisten. Lalu alasan yang kedua, ini sesuai dengan kebutuhan darurat. Mayoritas orang Indonesia itu kan orang kelas menengah dan kelas bawah yang rentan sama kondisi darurat finansial. Nah, dengan menyisihkan uang duluan, kita jadi punya cadangan untuk hal-hal yang nggak terduga. Dan alasan yang ketiga, ini membuat kita disiplin. Kalau kita menabung duluan, kita nggak bakal tergoda untuk menghabiskan uang ke hal-hal impulsif karena alokasinya udah jelas di awal. Nah, terus gimana caranya menerapkan pay yourself first ini? Pertama-tama, kalian bisa tentukan dulu persentase yang masuk akal. Kalau misalkan gaji kalian pas-pasan, nggak harus langsung gede. Misalnya, mulai dengan 10-20% dari gaji kalian untuk ditabung atau diinvestasikan. Lalu langkah selanjutnya, pakai fitur auto debit. Supaya kalian nggak lupa atau tergoda pakai uangnya, coba aktifkan auto debit dari rekening utama kalian ke rekening tabungan atau investasi. Banyak bank atau aplikasi e-wallet yang sekarang udah punya fitur ini. Selanjutnya, langkah yang ketiga, pilih instrumen yang aman. Kalau kalian menyisihkan uang untuk investasi, pilih instrumen kayak misalnya emas. Ini aman dan cocok untuk investasi jangka panjang. Atau bisa juga reksadana, karena dengan modal yang kecil, uang kalian bisa berkembang di sana. Atau bisa juga tabungan berjangka, yaitu rekening khusus yang bisa bikin kalian disiplin menabung setiap bulan. Dan langkah yang keempat, atur sisa penghasilan kalian untuk kebutuhan lain. Jadi setelah uang untuk tabungan atau investasi udah kalian ambil, sisanya baru kalian alokasikan untuk kebutuhan pokok. Sisanya baru kalian alokasikan untuk kebutuhan pokok, yaitu sewa, makan, transportasi, dan juga kebutuhan hiburan. Contoh nih, misalnya gaji kalian itu 5 juta, 20% dari gaji itu atau 1 juta, itu kalian pakai untuk tabungan atau investasi. Terus kalian bagi lagi misalnya tabungan darurat 500.000 dan investasi di emas atau di reksadana 500.000. Dan untuk sisanya yaitu 4 juta, kalian gunakan untuk kebutuhan pokok yaitu untuk makan, transportasi, dan sewa rumah. Dan selebihnya 1,5 juta untuk hiburan dan gaya hidup, nongkrong, langganan streaming, shopping kecil-kecilan misalnya. Nah, keunggulan dari metode ini ada beberapa guys. Yang pertama yaitu mudah dan fleksibel ya. Kalian bisa mulai dari jumlah yang kecil dulu, dan kemudian naikkan persentase nabung atau investasi itu seiring dengan waktu. Selain itu, ini juga bikin nabung jadi kebiasaan kalian. Karena udah otomatis di awal gajian, lama-lama kalian gak bakal ngerasa kehilangan uang yang disisihkan untuk masa depan. Dan yang paling penting, ini menjamin masa depan finansial kalian.
Dengan konsisten menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi, pelan-pelan kalian bisa punya dana untuk beli rumah, modal usaha, atau pensiun. Next, metode yang keempat, yaitu metode Zero-Based Budgeting atau ZBB. Kalau kalian merasa gaji kalian itu kayak lenyap begitu aja tanpa tahu dipakai buat apa, nah, metode Zero-Based Budget ini bisa jadi cocok buat kalian yang pengen semua uang yang kalian hasilkan itu punya tujuan yang jelas. Cocok banget buat kita yang mayoritas pendapatannya pas-pasan karena metode ini bisa bikin kita lebih efisien dalam mengatur uang. Oke, apa itu Zero-Based Budgeting atau ZBB? ZBB ini adalah sistem budgeting di mana kita mengalokasikan setiap rupiah gaji kita ke kategori tertentu sampai habis. Jadi nggak ada uang yang nganggur di rekening tanpa tujuan. Kalau misalkan gaji kalian 5 juta, kalian harus tahu kemana setiap rupiah itu akan pergi. Bayar kosan, makan, transportasi, sampai nabung atau investasi. Semuanya ada tujuannya. Dan beda ya sama metode lain, ZBB ini memulai anggaran dari 0 setiap bulan. Kalian harus bikin alokasi baru berdasarkan kebutuhan bulan itu. Nah, kenapa metode ini bisa cocok buat kita? Alasan pertama, efisiensi maksimal untuk gaji pas-pasan. Buat kalian yang gajinya ngepas, ZBB ini memastikan bahwa nggak ada uang kalian yang terbuang sia-sia. Setiap rupiah bekerja untuk tujuan yang penting. Lalu alasan yang kedua, fleksibel sama kebutuhan bulanan kalian. Misalnya bulan ini kalian ada keperluan tambahan, kayak bayar servis motor mungkin. Nah, bulan depan fokus kalian bisa pindah ke tabungan. Dan alasan yang ketiga, mudah dipraktikkan. Banyak template Excel atau aplikasi budgeting gratis yang bisa bantu kalian bikin ZBB. Jadi nggak perlu ribet ngitung secara manual. Oke, kita pakai contoh ilustrasi lagi, misalnya gaji 3 juta. Langkah yang pertama, tulis semua pendapatan. Contoh, gaji kalian 3 juta kan? Nah, ini yang akan dialokasikan ke berbagai kategori. Lalu, langkah yang kedua, buat kategori pengeluaran. Mulai dari kebutuhan pokok, yaitu untuk kos-kosan, makan, dan listrik sebesar 1,5 juta. Lalu pengeluaran yang kedua yaitu transportasi, bensin, ojek, atau kartu transportasi misalnya. Itu sebesar 500.000. Lalu pengeluaran untuk tabungan atau investasi sebesar 500.000. Dan pengeluaran untuk hiburan, misalnya nongkrong, langganan streaming, dan lain-lain sebesar 200.000. Dan cadangan darurat sebesar 300.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah alokasikan setiap rupiah sampai habis. Jadi total pengeluaran itu sama dengan total pendapatan ya, sama-sama 3 juta. Nah, kalau ada uang yang tersisa misalnya, langsung deh masukin aja uang itu ke tabungan atau investasi. Jadi nggak ada uang yang nganggur. Catat dan lacak pengeluaran harian. Kita perlu mencatat setiap transaksi supaya kita tahu apakah masih sesuai dengan anggaran. Kalau ada kelebihan di suatu kategori, bisa dialihkan tuh ke kategori lain atau ke tabungan. Contoh, misalnya kalian bulan ini gajinya 3 juta. Tapi tiba-tiba ban motor kalian bocor dan kalian butuh 100.000 buat perbaiki. Nah, gimana caranya? Jadi dengan ZBB, kalian bisa langsung evaluasi ulang anggaran kalian. Misalnya yaitu dengan kurangi 100.000 dari kategori hiburan, lalu uang itu kalian tambah ke kategori darurat untuk tambal ban. Jadi jelas ya gimana pengaplikasian ZBB. Nah, beberapa manfaat yang bisa kalian peroleh kalau menggunakan metode ZBB ini, nggak ada uang kalian yang nganggur. Jadi setiap rupiah tuh punya fungsinya masing-masing. Kalau nggak buat bayar kebutuhan, ya buat tabungan atau investasi, misalnya emas atau reksadana. Terus juga metode ini menghindarkan kalian dari pemborosan. Karena semua uang udah dialokasikan dari awal, kalian jadi lebih sadar sama batasan pengeluaran. Dan juga ini bisa disesuaikan dengan prioritas. Kalau misalkan bulan ini kalian lebih pengen fokus nabung untuk liburan, kategori hiburan bisa kalian kecilin. Tapi mungkin ada beberapa tantangan ya di metode ZBB ini. Bisa jadi ini ribet buat kalian yang nggak terbiasa mencatat pengeluaran. Tapi solusinya, kalian bisa tuh pakai aplikasi budgeting otomatis supaya lebih praktis. Atau tantangan yang kedua, mungkin ada kebutuhan nggak terduga yang bisa mengganggu rencana kalian. Nah, jalan keluarnya adalah selalu alokasikan dana darurat kecil di anggaran bulanan kalian. Jadi kalian nggak perlu tuh kacau kalau misalkan ada pengeluaran yang nggak terduga. Dan mungkin tantangan yang ketiga yaitu bisa jadi kalian kesulitan ketika awal menghitung alokasi.
Tapi solusinya, kalian bisa mulai dari template yang sederhana dan evaluasi setiap akhir bulan supaya kalian tahu pola pengeluaran kalian itu seperti apa. Next, metode yang kelima yaitu metode Kakebo. Kalau kalian tipe orang yang suka bingung, duit gue habis kemana ya? Atau galau kenapa tabungan kalian gak pernah bertambah, metode Kakebo ini mungkin bisa jadi solusi buat kalian. Ini metode yang unik karena gak cuma ngajarin kita untuk mengatur uang, tapi juga bisa bikin kita lebih sadar dan mindful soal kebiasaan belanja kita. Cocok banget buat kita-kita yang gajinya pas-pasan karena fokusnya ada di pengelolaan yang sadar dan terencana. Kakebo ini bahasa Jepang yang kalau di bahasa Indonesiain tuh artinya buku keuangan rumah tangga. Tapi jangan salah guys, ini bukan cuma buat ibu-ibu rumah tangga aja. Konsepnya simple. Kita mencatat semua pengeluaran dan memikirkan ulang setiap keputusan finansial kita. Jadi sebelum kita beli sesuatu, kita diajak untuk berpikir dulu, ini penting banget nggak? Bisa ditunda nggak? Apakah pengeluaran ini bakal bikin kita lebih bahagia atau malah menyesal? Metode ini menekankan pengelolaan uang yang berbasis catatan manual. Jadi kita benar-benar sadar kemana perginya setiap rupiah. Nah, kenapa ini bisa cocok buat kita orang Indonesia yang penghasilannya pas-pasan? Alasan yang pertama, kita nggak perlu rumit-rumit pakai aplikasi. Kalau kalian tipe yang suka hal manual, kayak journaling atau bikin to-do list, Kakebo ini bikin kalian makin enjoy guys. Plus, ini lebih hemat karena nggak perlu gadget yang mahal atau aplikasi yang berbayar. Terus juga alasan yang kedua, ini efektif buat gaji pas-pasan. Metode ini bikin kita lebih fokus ke prioritas. Buat kita yang pendapatannya pas-pasan, Kakebo ini membantu kita untuk memilah mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan alasan yang ketiga, Kakebo mengajarkan kita untuk hemat secara mindful. Jadi bukan sekedar ngirit aja, tapi sadar apa yang benar-benar penting. Nah, cara praktis untuk pakai Kakebo, buat kalian yang misalnya gajinya 3 juta gitu ya, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah catat semua pendapatan. Misalnya gaji 3 juta, ini modal awal yang akan kalian kelola. Lalu langkah yang kedua, bagi pengeluaran kalian ke 4 kategori. Kakebo ini punya 4 kategori pengeluaran. Kategori pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Ini mencakup semua kebutuhan pokok kayak makan, bayar kos-kosan atau tempat tinggal, dan transportasi, dan juga listrik. Misalnya totalnya 1,8 juta. Lalu kategori yang kedua, opsional. Kategori opsional, ini untuk kebutuhan yang opsional. Jadi hal yang nggak wajib tapi bisa bikin hidup kalian lebih nyaman. Kayak hiburan, nongkrong, atau langganan streaming, misalnya totalnya 500.000. Lalu kategori yang ketiga, yaitu culture atau budaya. Ini investasi buat diri sendiri, kayak beli buku, atau ikut workshop, atau nonton film yang inspiratif. Misalnya di budget 300.000. Dan kategori yang keempat, yaitu ekstra atau tambahan. Ini pengeluaran yang nggak terduga atau bonus buat diri sendiri, misalnya 400.000. Dan setelah membagi pengeluaran ke 4 kategori tadi, langkah yang berikutnya adalah evaluasi setiap minggu atau bulan. Setiap minggu coba cek lagi, kategori mana yang over budget, pengeluaran mana yang bisa dikurangi, atau apakah ada pengeluaran yang nggak penting yang bikin kalian menyesal. Jadi di akhir bulan, rangkum tuh semua pengeluaran kalian. Kalian mungkin bakal sadar kalau sebenarnya ada banyak pengeluaran yang bisa dipangkas tanpa bikin hidup kalian jadi suram. Misalnya, kalian itu bulan ini pengen lebih mindful soal hiburan gitu. Nah, kalau biasanya kalian nongkrong setiap weekend, tapi setelah evaluasi, kalian sadar kalau ternyata itu makan 50% dari kategori opsional. Jadi, bulan depan, kalian bisa ganti nongkrong di kafe, jadi piknik bareng teman di taman. Lebih hemat, tapi tetap seru kan? Jadi, keuntungan dari pakai metode Kakebo ini adalah, yang pertama, ini bikin kita lebih sadar soal kebiasaan boros. Kita jadi tahu ternyata kita lebih sering belanja hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Terus juga ini meningkatkan self-control, karena kita selalu berpikir dulu sebelum mengeluarkan uang, kita jadi lebih bijak dan nggak gampang tergoda diskon atau promo. Terus juga ini fleksibel ya buat semua orang, mau itu pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau freelancer, Kakebo ini bisa dipakai oleh siapapun. Dan tentunya ini mendukung investasi. Dengan mengurangi pengeluaran yang nggak penting, sisa uang bisa kita alokasikan ke investasi, mau itu emas, tabungan berjangka, atau reksadana, atau saham, dan lain-lain. Tapi tantangannya dari metode Kakebo ini adalah
Mungkin ini bisa ribet karena manual ya. Tapi solusinya, kalian bisa bikin catatan yang lebih fun dengan bullet journal atau template estetik yang bikin kalian jadi lebih semangat dalam mencatat. Atau mungkin tantangan lainnya, kalau kalian itu tipe yang sulit mengontrol godaan belanja gitu ya. Nah, solusinya adalah sebelum belanja, tanyakan dulu 3 pertanyaan utama Kakebo. Jangan buru-buru check out barang di keranjang online kalian. Atau bisa jadi tantangan lainnya, ini butuh disiplin yang tinggi. Solusinya, coba awali dengan catatan kecil dulu, nggak harus langsung mencatat semua hal secara detail, lama-lama kalian bakal terbiasa. Dan metode budgeting yang keenam, yaitu metode 70-20-10. Kalau kalian ngerasa metode budgeting lain terlalu ribet atau kurang realistis, cobain deh metode 70-20-10. Ini simpel banget, cukup bagi penghasilan kalian ke 3 bagian. 70% buat kebutuhan hidup, 20% buat nabung atau investasi, dan 10% untuk donasi atau bantu orang lain. Ini bisa cocok buat kalian yang gajinya pas-pasan, karena kalian nggak perlu pusing mikirin kategori-kategori kecil. Kenapa metode ini recommended banget? Alasan yang pertama, mudah diingat dan diaplikasikan. Nggak perlu banyak mikir soal alokasi, asal kalian itu bisa disiplin sama angka 70-20-10, keuangan kalian bakal lebih tertata. Lalu alasan yang kedua, ini cocok buat kelas menengah ke bawah ya, terutama karena dengan fokus utama di kebutuhan hidup sebesar 70%, metode ini realistis buat kalian yang masih struggle untuk menutupi pengeluaran harian. Dan alasan yang ketiga, metode ini bikin hidup kalian lebih bermakna. Dengan menyisihkan 10% buat membantu orang lain, ini gak cuma bikin hati kita lega, tapi juga bisa membangun rasa syukur meskipun dengan gaji yang pas-pasan. Nah, contoh ilustrasi, katakanlah gaji kalian itu 3 juta. Nah, porsi yang pertama, yaitu 70% untuk kebutuhan hidup, artinya alokasi untuk kebutuhan hidup ini adalah sebesar 2,1 juta ya. 70% atau 2,1 juta ini fokus ke pengeluaran dasar yang gak bisa ditunda. Mulai dari makan, kalau kalian biasa makan di luar, coba sesekali masak sendiri supaya lebih hemat. Terus juga untuk transportasi, coba pilih mode transportasi yang paling murah tapi efisien, kayak naik bus atau ojek online dengan promo. Dan juga untuk bayar tagihan, bayar kosan, listrik, air, dan pulsa. Intinya di sini kalian harus super bijak. Kalau kalian pengen hemat, evaluasi lagi mana kebutuhan yang bisa dipangkas, misalnya kurangi makan di luar jadi masak di rumah, atau pindah ke kos-kosan yang lebih murah misalnya. Lalu 20% dari total gaji 3 juta untuk nabung atau investasi berarti sebesar 600.000. Uang ini dialokasikan untuk tabungan atau investasi, misalnya tabungan untuk dana darurat atau kebutuhan yang mendesak. Dan investasi, kalian bisa pilih instrumen yang aman dan sesuai dengan prinsip ya, misalnya emas, atau reksadana, atau tabungan berjangka. Nah, kenapa penting banget nabung dan investasi ini? Karena ini persiapan untuk masa depan kalian. Dengan konsisten menabung, meskipun cuma sedikit, lama-lama kalian bakal punya dana yang cukup untuk kebutuhan besar di masa depan, kayak pendidikan, atau menikah, atau beli rumah. Dan porsi yang ketiga, yaitu 10% dari total gaji 3 juta untuk donasi atau sedekah, ini sebesar 300.000. Bagian ini mungkin bisa terasa berat kalau gaji pas-pasan. Tapi ingat guys, donasi itu nggak harus selalu dalam bentuk uang. Kalian bisa nyumbang barang bekas yang masih layak, atau ikut gerakan sosial, atau bisa juga dengan donasi waktu atau tenaga, misalnya jadi relawan gitu. Alokasi ini bakal bikin kalian lebih bersyukur sama apa yang kalian punya, dan juga bikin dampak positif ke orang lain. Nah, tadi kan ada metode 50-30-20. Apa bedanya sama metode 70-20-10 ini? Kalau metode 50-30-20 itu sebenarnya lebih detail karena ada porsi buat keinginan yaitu 30%. Sedangkan kalau 70-20-10 ini lebih simpel karena fokusnya ke kebutuhan dasar, nabung, dan donasi. Jadi buat kalian yang gajinya pas-pasan, 70-20-10 ini sebenarnya lebih realistis karena nggak banyak kategori tambahan. Nah, keuntungan dari metode ini, beberapa di antaranya yaitu simple dan praktis. Kalian cuma butuh 3 kategori besar tanpa pusing mikirin detail yang kecil. Terus juga bisa membangun kebiasaan menabung, karena dengan mengalokasikan 20%, kalian bakal terbiasa menabung meskipun cuma sedikit.
Dan juga ini meningkatkan empati lewat donasi ya. Menyisihkan 10% untuk bantu orang lain itu kan bakal bikin hidup kita lebih bermakna. Plus ini juga bikin kita lebih peka sama kondisi orang lain. Dan beberapa tips yang bisa kalian coba terapkan kalau ingin metode ini semakin efektif. Yang pertama, gunakan amplop atau rekening yang terpisah. Biar nggak kecampur, alokasikan setiap kategori ke amplop fisik atau rekening yang berbeda. Selain itu, evaluasi setiap bulan. Cek lagi apakah 70% untuk kebutuhan hidup itu masih terlalu besar. Kalau iya, cari cara untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup kalian. Dan disiplin itu kunci. Sekecil apapun pendapatan kalian, tetap coba terapkan metode ini. Jangan mudah tergoda untuk geser dana tabungan ke kebutuhan lain. Nah, meskipun metode 70-20-10 ini mungkin adalah metode budgeting yang paling simpel di antara beberapa metode lain, tetap ada tantangan dalam metode ini. Mungkin kalian sulit menyisihkan 10% untuk donasi gitu ya. Nah, solusinya kalian bisa fokus dulu ke donasi yang nggak melibatkan uang, kayak bantu orang di sekitar misalnya. Atau tantangan lain, gaji kalian nggak tetap. Caranya, hitung alokasi berdasarkan penghasilan rata-rata atau minimal. Dan kalau kalian tergoda pakai dana tabungan untuk kebutuhan lain, coba pindahkan tabungan ke tempat yang susah diambil. Misalnya deposito berjangka. Nah, jadi gimana guys? Udah kebayangkan metode budgeting yang cocok buat kalian? Intinya, berapapun gaji kalian, gede atau pas-pasan, kalau nggak diatur dengan benar, ya bakal selalu habis sebelum waktunya. Pilih metode yang cocok sama gaya hidup kalian, dan jangan lupa untuk disiplin ngejalaninnya. Kalau kalian punya pengalaman atau tips budgeting lainnya, coba tulis di kolom komentar ya, supaya kita semua bisa belajar bareng. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini supaya makin banyak orang yang tercerahkan soal keuangan. Dan sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.